Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Penghormatan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Para upasika, upasaka, ibu bapak, saudara-saudari, sedama yang budiman, dalam kesempatan ini berbahagia, utamanya bagi saya dapat menjumpai para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Dalam kita menjalani kehidupan, tentu akan diwarnai dengan bermacam-macam pengalaman hidup. Dalam pengalaman hidup itu, tentu kita bisa mengingat kembali ada kesempatan-kesempatan yang baik yang bisa kita pergunakan dengan baik pula. Oleh karena kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka tentunya itu menjadi sesuatu yang istimewa, yang berharga bagi kita. Lalu ada kesempatan-kesempatan yang sebetulnya baik, tetapi terlewat begitu saja. Mungkin karena kitanya yang tidak mengetahui bahwa momen itu, kesempatan itu ada, atau mungkin kitanya sendiri yang dengan sengaja melewatkan momen yang berharga itu. Tentu hal ini tidak patut untuk dilakukan kembali, mengingat kesempatan kita terlahir sebagai manusia ini merupakan kesempatan yang sulit, kesempatan yang amat jarang terjadi. Nah, sehingga ketika kita mengingat hal itu, kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Para upasika, upasaka sekalian, di dalam Dhamma disampaikan bahwa ada momen-momen, ada kesempatan-kesempatan. Nah, Sang Buddha pernah menyampaikan hal ini terkait dengan beberapa orang yang menyatakan bahwa ada kesempatan berharga, ada kesempatan berharga. Tetapi kesempatan yang berharga seperti apa yang sesuai dengan Dhamma, yang merupakan kesempatan yang istimewa untuk berpraktik Dhamma? Menurut beliau, ada kesempatan yang kurang tepat dan ada kesempatan yang tepat. Nah, berbeda jauh. Kesempatan yang tepat ini cuma satu kali datangnya. Sementara kesempatan yang tidak tepat, bukan momen yang tepat, itu ada 8. Yang pertama, yang merupakan kesempatan bukan yang istimewa. Tathagata muncul di dunia ini. Beliau lahir dengan 9 kualitas istimewa sebagai makhluk yang luhur, agung. Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana,
pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar. Itulah kualitas-kualitas luhur yang dimiliki oleh seorang Sama Sambuddha, Sang Tathagata. Jalan menuju nibbana juga dibabarkan dengan sangat jelas, yang menuntun seseorang pada kedamaian. Namun, seseorang ini terlahir kembali di alam neraka, yaitu alam yang penuh dengan penderitaan. Nah, diceritakan kehidupan di alam neraka ini amat menyakitkan. Nah, ada digambarkan seseorang ini tubuhnya, jasmaninya ini tersayat-sayat, dihujam oleh pedang, dihujam oleh tombak, direbus, dan segala macam-macam yang semua itu tentunya nampak menyakitkan, memunculkan penderitaan yang amat sangat. Nah, ini dikatakan sebagai momen yang kurang tepat untuk berpraktik dhamma. Lalu, bagaimana mungkin seseorang yang berada dalam penderitaan seperti itu bisa peduli, bisa mendengar dengan baik ajaran yang dibabarkan dengan jelas? Ya, sehari-harinya, setiap waktunya, bahkan setiap detiknya mengalami penderitaan yang amat sangat. Lalu momen kedua yang dikatakan sebagai momen yang kurang tepat untuk berpraktik dhamma. Sang Tathagata muncul di dunia ini dengan kualitas-kualitas luhur sebagai seorang Sama Sambuddha. Dhamma dibabarkan dengan sangat jelas, menuntun seseorang pada nibbana, menuntun seseorang pada kedamaian. Tetapi seseorang ini terlahir kembali di alam binatang. Nah, di alam binatang itu penuh dengan ketakutan. Jadi terkadang kalau kita memperhatikan di sekitar kita, ada binatang-binatang tertentu yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya harus memangsa binatang yang lain. Jadi kalau tidak memangsa binatang yang lain, dia tidak bisa bertahan hidup. Dia bisa lapar dan mati. Nah, bagi binatang-binatang yang sebagai mangsa, tentunya mereka hidup dalam ketakutan setiap saat. Ya, sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba ada pemangsa, predator yang menerkam. Sedang enak-enaknya duduk, mungkin sedang tidur, melepas lelah setelah seharian mencari makan, tiba-tiba saja ada binatang yang lain datang menerkam. Nah, binatang-binatang seperti ini tentu kehidupannya tidak bahagia. Lalu bagaimana mungkin makhluk yang diliputi, dicengkeram oleh ketakutan seperti ini bisa mendengarkan ajaran benar? Selain itu, bagaimana mungkin makhluk-makhluk seperti ini bisa berpraktik dhamma ajaran Sang Buddha, sementara hidupnya penuh dengan ketakutan? Nah, apalagi kalau sebagai serangga begitu bertemu dengan manusia. Nah, serangga ini dianggap sebagai hama, bisa saja langsung dibasmi, ya, dengan pestisida, dengan raket pembunuh itu, yang kalau menyentuh tubuh dari binatang atau dari serangga itu memunculkan suara yang mengerikan. Ya, bahkan kalau sebenarnya manusia sendiri, nah, hidungnya ditempel dengan raket pembunuh itu akan kesakitan. Seperti itu. Ya, bagaimana gambarannya di dunia binatang itu menakutkan. Jadi kalau tidak membunuh, bisa saja dia akan terbunuh. Demikian seterusnya. Jadi itu dikatakan sebagai momen yang tidak tepat, bukan momen yang
pas untuk seseorang berpraktik Dhamma. Lalu yang ketiga, Sang Tathagata muncul di dunia ini dengan kualitas-kualitas luhur sebagai makhluk yang agung. Dhamma juga dibabarkan oleh beliau dengan sangat jelas, menuntun seseorang pada kedamaian dan pencapaian nibbana. Tetapi seseorang terlahir kembali di alam peta atau di alam hantu kelaparan. Ya, yang namanya kelaparan tentu kehidupannya tidak bisa tenang. Nah, ada diceritakan makhluk-makhluk peta tertentu itu mempunyai perut yang sangat besar, sebesar gentong. Tetapi mulutnya kecil sekali, sekecil lubang jarum. Nah, sementara perutnya ini besar, dia harus makan banyak, tetapi mulutnya kecil sekali. Bagaimana mungkin dia bisa makan, bisa memenuhi perutnya yang besar itu? Tidak bisa. Nah, karena dengan situasi, dengan kondisi yang seperti itu, dia gentayangan kesana kemari mencari makan. Ya, lapar terus. Tidak ada satu momen pun dia merasa kenyang. Atau mungkin dia sudah dapat, tetapi itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan. Ya, ada peta-peta tertentu itu mereka yang tidak memakai pakaian sehingga kedinginan, kepanasan. Mereka yang kekurangan air, tidak bisa minum. Ya, akhirnya mereka kurus kering dengan kulit yang keriput, hitam, kusam, legam. Karena apa? Karena kelaparan dan kehausan. Nah, bagaimana mungkin makhluk-makhluk seperti ini yang penuh dengan penderitaan itu bisa mendengar ajaran Sang Buddha dengan baik dan juga mempraktikannya di dalam kehidupannya? Nah, maka dari itu ini dikatakan sebagai momen yang tidak tepat, bukan momen yang pas untuk seseorang berpraktik Dhamma. Lalu ada momen tertentu di mana Sang Buddha, Sang Tathagata muncul di dunia ini dengan kualitas-kualitas istimewa yang dimiliki oleh sama Sang Buddha. Dhamma juga dibabarkan dengan jelas oleh beliau, yang menuntun pada pencapaian nibbana dan kedamaian. Tetapi seseorang ini terlahir kembali di alam kedewaan yang usianya sangat panjang. Nah, berbalik dengan kesempatan-kesempatan tadi, makhluk-makhluk yang lahir penuh dengan penderitaan, lahir di alam-alam penderitaan, yang setiap saatnya itu selalu menderita. Sementara ada momen tertentu ini, nah makhluknya ini karena kebaikan-kebaikannya di masa lampau yang mendorong dia terlahir sebagai makhluk dewa atau dewi. Nah, diceritakan di alam dewa itu kehidupannya sangat bahagia. Nah, mereka mendapatkan kehidupannya itu bisa berlangsung sampai sekian lama itu karena mengenyam kebahagiaan. Nah, tetapi terkadang karena terlampau bahagia pun menjadi kurang baik bagi seseorang. Karena orang-orang yang terbuai oleh kebahagiaan, setiap saatnya diliputi oleh kebahagiaan, terkadang mereka lupa, abai, mungkin juga terbersit di dalam pikirannya. Apalagi yang saya cari? Toh kebahagiaan sudah saya dapatkan sekarang ini. Di kehidupan lampau saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, mati-matian berbuat baik, banyak sekali. Sekarang saya sudah mendapatkan buah dari kebaikan-kebaikan saya. Terlahir sebagai dewa dengan usia yang panjang dan diliputi kebahagiaan setiap saat. Apa yang saya cari? Nah, dengan pandangan seperti ini, maka dia melewatkan kesempatan yang amat berharga. Nah, karena
dewa-dewa seperti ini biasanya mereka memang karena terlampau bahagia, hanyut dalam kebahagiaannya itu, sehingga tidak mau berbuat kebaikan yang lebih mendalam, yaitu mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Sehingga mereka tidak bisa berpraktik dhamma. Dan dikatakan itu kesempatan yang lewat begitu saja. Kesempatan yang sebenarnya amat berharga. Sesungguhnya dia tidak menderita, sudah tidak repot lagi dengan penderitaannya. Tetapi bahkan di dalam Dhamma disampaikan seseorang yang terlampau bahagia pun juga patut hati-hati. Karena terkadang dalam suasana yang nyaman, dalam suasana yang menyenangkan, bahagia seperti itu, seseorang ini akan abai terhadap kondisi situasi di sekitarnya, termasuk mau apa lagi yang ingin dilakukan dalam kehidupan saat ini. Sehingga praktik dhamma, belajar dhamma itu menjadi lewat begitu saja. Para upasika, upasaka sekalian yang berbahagia, ada satu kesempatan lagi, yaitu di mana Sang Tathagata muncul di dunia dengan kualitas-kualitas yang istimewa. Dhamma juga dibabarkan beliau dengan amat jelas, yang menuntun pada kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi seseorang ini terlahir di sebuah wilayah pinggiran, jauh, mungkin kalau orang katakan zaman sekarang ini di daerah Udik, di mana di daerah itu asing, banyak penduduk-penduduknya yang asing, dan juga mereka berperilaku kasar. Sebuah tempat di mana para biku, bikuni, upasika, upasaka, orang-orang baik tidak datang ke sana. Jadi bagaimana mereka tertarik untuk datang, sementara tempat itu adalah sumber bahaya? Tentu baru mendengar daerah itu disebut saja, mendengar daerah itu diucapkan saja, orang akan merasa, oh, jangan pergi ke sana, karena itu adalah tempat yang berbahaya, tempat yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita yang berkunjung ke sana. Nah, oleh karena seseorang ini lahir di tempat tersebut, maka dia juga tidak punya kesempatan untuk belajar dhamma, untuk berpraktik dhamma. Para biku, bikuni, upasika, upasaka yang berkeyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha tidak ada. Karena tempat itu tidak dikunjungi, maka ya bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan, bisa mendengar dan berpraktik dhamma di sana? Tidak bisa. Dan itu dikatakan oleh Guru Agung, oleh Sang Buddha sebagai kesempatan yang tidak tepat untuk berpraktik dhamma, berpraktik spiritual. Lalu yang selanjutnya ada suatu ketika Sang Tathagata ini muncul di dunia dengan kualitas-kualitas luhurnya sebagai Sama Sambuddha, mengajarkan dhamma dengan sangat jelas, yang menuntun seseorang pada kedamaian dan pencapaian nibbana. Seseorang ini terlahir di wilayah tengah, yang sebetulnya amat gampang untuk mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Tetapi dalam kesempatan itu, dalam kehidupannya itu, dia sebagai orang yang menganut pandangan-pandangan keliru, sehingga apa yang ada di dalam pikirannya, ya, di dalam benaknya, tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk yang dilakukan yang menghasilkan kebahagiaan, yang menghasilkan penderitaan. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada para petapa yang
berpraktik dhamma sehingga mencapai buah merealisasi kebenaran sejati. Tidak ada. Jadi oleh karena pandangannya salah seperti itu, ya dia tidak bisa. Ibarat sebuah cangkir, ya, yang suatu ketika seseorang ingin minum, cangkir tersebut sudah penuh dan penuh oleh kotoran-kotoran. Nah, karena penuh oleh kotoran-kotoran, jadi ketika orang yang hendak minum ini menuangkan air bersih yang sesuai kebutuhannya itu, maka ya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, tumpah begitu saja. Nah, itu bahayanya bagi seseorang yang menganut pandangan salah, yang menganggap kebenaran sebagai keburukan, sebagai sesuatu yang salah, yang tidak meyakini ajaran-ajaran kebenaran yang apabila dipraktikkan membawa buah-buah kebahagiaan. Tidak mempunyai keyakinan bahwa ketika seseorang berbuat buruk, buahnya adalah penderitaan. Jadi terbolak-balik seperti itu. Nah, orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan seperti ini, nah, melewatkan momen yang amat berharga, yang istimewa, yang sesungguhnya sangat tepat apabila dipakai untuk belajar dan praktik dhamma ajaran Sang Buddha. Lalu yang selanjutnya, Sang Tathagata muncul di dunia dengan kualitas-kualitas luhur sebagai makhluk yang agung, yang membabarkan dhamma dengan jelas, yang apabila dipraktikkan membawa seseorang pada kedamaian, membawa seseorang pada perealisasian nibbana, bebas dari derita. Seseorang pada kesempatan yang baik itu sesungguhnya karena ada Sang Tathagata muncul di zaman Sang Buddha, tetapi dia lahir sebagai manusia yang dungu, yang bodoh, yang tumpul, yang tidak bisa mengerti makna-makna yang terkandung di dalam dhamma yang dibabarkan. Nah, ini dikatakan sebagai momen yang tidak tepat bagi dia untuk belajar dan berpraktik dhamma. Ya, karena begitu dhamma yang baik ini disampaikan, dibabarkan, nah, mungkin dia bisa mendengar, tapi tidak bisa mencerna itu apa artinya, itu apa maknanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sesungguhnya kesempatan ini ya lewat begitu saja, amat disayangkan. Lalu yang terakhir adalah Sang Tathagata tidak muncul di dunia. Jadi bukan zaman Sang Buddha, tetapi seseorang terlahir sebagai manusia di wilayah tengah dan mempunyai kecerdasan yang baik. Dia sehat mental, sehat jasmani. Tetapi meskipun dia berada di wilayah tengah seperti itu, karena tidak ada Sang Buddha yang muncul, tidak ada pembabaran dhamma dari guru agung yang disampaikan, maka dia mau berbuat baik hanya sekedar berbuat baik saja. Mungkin buah-buahnya ya umum, sudah umum, seperti kebahagiaan dalam kehidupan saat ini, berupa kesejahteraan, berupa nanti setelah dia meninggal dari alam manusia, karena perbuatan-perbuatan baiknya itu dia lahir sebagai dewa atau dewi, terlahir di alam surga. Hanya begitu saja, tidak secara tuntas mengakhiri penderitaan. Jadi itu dikatakan sebagai momen yang tidak tepat, yang tidak pas untuk seseorang berpraktik dhamma. Jadi itu adalah momen, 8 momen yang tidak tepat, yang tidak pas, yang disampaikan oleh guru agung. Nah, sementara ada satu momen yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kesempatan ini hanya satu. Nah, kalau dibandingkan dengan kesempatan yang tidak pas tadi ada 8, ini kesempatan yang pas cuma 1. Yaitu apa? Yaitu Sang Tathagata muncul di dunia ini dengan kualitas-kualitas istimewa.
kualitas-kualitas sebagai sama Sambuddha. Dhamma dibabarkan dengan amat jelas yang menuntun pada kedamaian dan pencapaian nibbana. Kemudian seseorang juga lahir di wilayah tengah yang memungkinkan, yang sangat gampang untuk mencari, mendengar, berpraktik dhamma ajaran dari guru agung. Nah, dia juga mempunyai kecerdasan yang baik sehingga ketika menemukan, mendengar, dia bisa mencerna, bisa memaknai dhamma-dhamma luhur yang disampaikan oleh guru agung. Nah, itu dikatakan sebagai momen yang berharga, yang pas, yang tidak terlewat sia-sia. Jadi kalau misalkan seseorang, mungkin sekarang kita melihat kepada diri kita sekarang ini yang lahir sebagai manusia dengan kecerdasan yang baik, kemudian kita juga lahir di zaman Sang Buddha. Artinya meskipun Sang Buddha sudah berparinibbana, tetapi ajaran beliau masih terdengar jelas, masih bisa kita pelajari ya melalui banyak media, dari buku-buku, kemudian dari video, dari tayangan, rekaman. Nah, itu kita bisa belajar dan juga berpraktik. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan sebagai momen yang berharga, yang pas bagi kita untuk belajar dan berpraktik dhamma. Tetapi terkadang meskipun kita lahir sebagai manusia, para ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana supaya kita ini tahu bahwa kita itu bisa menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya? Nah, tentu sesuai dengan ajaran yang beliau babarkan, Sang Buddha babarkan, kita hendaknya setiap melakukan perbuatan itu didasari dengan pengertian yang benar, dengan kebijaksanaan. Jadi sebelum melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan melalui perilaku tubuh, melalui ucapan, melalui pikiran, itu hendaknya dipertimbangkan. Apakah itu bermanfaat ataukah tidak? Nah, kalau bermanfaat tentu kita bisa melakukannya. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan. Dan perbuatan baik itu apabila kita lakukan memunculkan kebahagiaan pada diri kita. Nah, itu patut diulang-ulang. Patut diulang-ulang. Ya, walaupun dalam melakukan perbuatan baik seperti itu, kita terkadang harus banyak berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, materi dan sebagainya. Tetapi tetap saja kita harus berbuat baik. Karena kalau tidak berbuat baik, kesempatan baik itu akan lewat begitu saja. Ya. Jadi kalau kita mengingat kehidupan kita yang sekarang ini, tentu ini adalah kesempatan yang berharga. Lalu bagaimana supaya kita mengetahui bahwa tiap-tiap harinya kita telah melakukan perbuatan baik, atau masih adakah perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dalam satu hari itu? Kita bisa mengingat kembali. Terkadang setiap kali melakukan perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu terjadi begitu saja. Satu momen itu terjadi begitu saja tanpa kita memikirkannya dalam-dalam. Nah, biasanya kalau ibu bapak, saudara-saudari akan pergi tidur begitu, sebelum terlelap, bisa merenungkan kembali, mengingat kembali, mulai dari pagi, apakah di pagi hari itu saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan, yang nantinya akan berimbas pada diri sendiri. Apakah kesempatan-kesempatan itu sudah dipakai dengan baik atau belum? Oh, ternyata sudah.
Nah, bisa bersyukur di dalam diri. Oh, bahagia sekali. Saya dapat melakukan kebaikan-kebaikan pada pagi hari. Kemudian siang hari juga begitu, mengingat kembali, merenungkan kembali. Kalau misalkan sudah melakukan kebaikan-kebaikan, itu patut bersyukur karena bisa melakukan dan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pada malam harinya juga demikian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa setiap saatnya maju selangkah demi selangkah, tidak mundur. Nah, kalaupun mungkin dalam salah satu kesempatan itu kita melakukan perbuatan buruk, ya kita bisa mengingat kembali, oh itu adalah keburukan. Dan tidak patut kalau nantinya ke depannya saya melakukan keburukan yang sama. Jadi keburukan itu harus ditekan, harus ditinggalkan, dan memunculkan, mengembangkan perbuatan-perbuatan baik yang mengarahkan pada kebahagiaan. Dan kalau kita mengingat perbuatan-perbuatan baik itu lebih banyak yang sudah kita lakukan, baik melalui tindakan kita, perilaku tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita, maka akan muncul rasa senang, rasa bahagia. Kalau orang Jawa bilang rasa marem. Karena apa? Karena bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kesempatan hari itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, para ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Mengingat kehidupan kita tidak bisa tahu entah sampai kapan. Ya. Entah sampai kapan kita tidak bisa mengetahui. Nah, yang jelas dalam tiap-tiap kesempatan itu kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha secara lengkap, ya, mulai mungkin yang dikatakan orang sebagai ya praktik dhamma yang ringan dengan berdana, tetapi sesungguhnya berdana itu pun juga bukan sesuatu hal yang gampang. Ya, banyak hal-hal yang harus diupayakan di sana. Ya, harus ada waktu, harus ada kemauan, ya, harus ada objeknya. Siapa yang nantinya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Tidak sesimpel orang kira. Jadi untuk berbuat baik, berdana saja itu membutuhkan ya upaya-upaya. Dan juga praktik-praktik dhamma yang lain, seperti menjalankan moralitas Pancasila Buddhis bagi upasika dan upasaka, menjalankan adhasila di hari-hari uposatha. Itu akan meningkatkan kualitas batin kita ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga nanti kalau ada kesempatan, momen yang pas begitu, kita bisa mengerti, bisa menembus dhamma ajaran Sang Buddha dengan amat jelas. Dan tentunya kita terlepas dari duka, karena terlepas dari duka itu yang dikatakan sebagai kebahagiaan sejati. Demikian ibu bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan Anda sekalian dimanapun berada senantiasa sehat, berbahagia, dan tercapai apa yang menjadi cita-cita luhurnya. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.